Dikatakan dalam ayat tadi mawaddah warahmah. Tujuan menikah itu supaya timbul rasa cinta dan sayang. Mawaddah warahmah. Ya memang kalau bahasa Indonesia cinta sayang itu kalau yang kita pahami mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Ya cinta ya sayang, sayang ya cinta. Namun ada perbedaan. Dalam Islam ada perbedaan antara mawaddah warahmah. Yang pertama, mawaddah itu dikatakan mawaddah itu mencintai karena fisik. Ya. Itu manusiawi kalau kita melihat orang itu secara fisik. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau nikah, lihat dulu calonmu. Jadi nggak boleh istilahnya beli kucing dalam karung, beli jagung dalam karung, nggak tahu dalam karungnya apa. Harus dilihat. Yang kita kenal dengan istilah nazor, ta'aruf, perkenalan, melihat. Oh ya, saya tertarik. Nah, nanti baru perkenalan, melihat lebih dalam, ya, mencari tahu lebih dalam. Tapi mawaddah itu cinta karena fisik. Sedangkan rahmah, ya, itu menerima kekurangan. Nah, jadi kalau rahmah itu mencintai karena akhlak, karena agamanya, karena akhlaknya. Ada orang fisiknya bagus, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, tapi akhlaknya buruk. Kata Nabi kepada kaum laki-laki, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kaya, karena cantik, karena kaya, karena bangsawan, ya kan, karena nasab, dan yang terakhir karena agama. Tentu agama ini kaitannya dengan akhlak. Nah, artinya apa? Rahmah itu mencintai akhlak. Jadi walaupun misalnya pasangan kita dalam hal fisik kurang, tapi akhlaknya bagus, itu lebih baik, sangat jauh lebih baik daripada rupanya, wajahnya ganteng, cantik, tapi akhlaknya buruk. Tapi kan kalau disuruh milih ya maunya dua-dua. Udah wajahnya rupawan, akhlaknya juga cantik. Yang kedua, beda mawaddah warahmah itu apa? Mawaddah itu mencintai kelebihan, sedangkan rahmah itu menerima kekurangan. Jadi kalau nikah, kalau mau cari lebih saja, nggak usah nikah. Saya mau nikah tapi dapat pasangan yang sempurna, nggak ada kurangnya, udah membujang aja seumur hidup. Karena manusia pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, kan gitu bahasanya Pak. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Artinya apa? Sebanyak apapun kelebihan seseorang pasti ada kurangnya. Sebaliknya, walaupun seseorang itu banyak kekurangannya, tetap pasti ada kelebihannya. Nah, makanya pernikahan itu untuk yang lebih kelebihan didukung, yang kekurangan ditutupi, disempurnakan. Jadi jangan nanti kalau ada pernikahan itu biasa timbul egois, ya, merasa mau menang sendiri. Nah, ini nggak boleh. Jadi bagaimana kemudian kita bisa, oh ini kekurangan pasangan saya harus terima. Jadi jangan hanya gara-gara satu kekurangan Bapak Ibu, 99 kelebihan hilang. Nah ini sering ini, ya kan? Padahal kebaikannya banyak pasangan kita, suami kita, istri kita. Tapi karena satu kesalahan, lupa itu semua. Na'udzubillah. Ya, ingat kalau dia ada kurangnya, dia juga ada lebihnya. Yang ketiga, mawaddah itu cinta yang muncul di awal-awal pernikahan. Sedangkan rahmah, cinta yang bertahan, ya, ketika pernikahan tidak lagi sudah berusia tua. Artinya apa? Sudah lama, 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, itu rahmah namanya. Artinya apa? Jangan sampai nanti karena sudah menikah lama, ini khususnya kita ya kan yang sudah berumah tangga 20 tahun, 30 tahun, jangan sampai, wah Ustaz saya mau cerai. Kenapa? Udah nggak cinta lagi sama istri. Nah, berarti nggak mawadah dan rahmah. Ya, Masya Allah. Padahal ya pernikahan itu bukan karena fisik tadi. Ya, itu sudah timbulnya rahmah. Memang kita harus jujur, kalau sudah tua itu bukan lagi karena fisik, tapi karena rahmah. Apa itu rahmah? Pengorbanan pasangan kita selama ini, kesetiaan dia. Kita sudah mandang itunya. Itu loh, bukan lagi mandang fisiknya, bukan lagi mandang tubuhnya, bukan, tapi sudah mandang dari sisi pengorbanan, kesetiaan dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan, yang kami ingin nasihatkan khususnya kepada mempelai, pernikahan itu menyempurnakan iman. Ya, kata Rasulullah, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmalal iman." Kalau seorang hamba sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan iman. Berarti kalau kita belum menikah, ya iman kita belum sempurna.
sesoleh apapun kita, sesoleh bagaimanapun kita nih para jombloan dan jomblowati, kalau belum menikah berarti belum sempurna. Nah, jadi bersegera para jombloan dan jomblowati, gitu loh. Kalau sudah ada kemampuan, ya segera menikah. Karena memang itu adalah perintah Nabi daripada buat dosa, kecuali memang masih bisa menjaga, masih ada cita-cita ingin dicapai, ya. Yang penting jangan sampai menjurus kepada perzinahan. Karena kata Allah, la taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan perzinahan. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini kepada suami, sadari bahwasanya istri itu tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Kata Rasul, perempuan itu tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian keras, dia akan patah. Kalau kalian biarkan, dia akan semakin bengkok. Jadi bagaimana? Berlemah lembutlah terhadap istri, ya, berlemah lembutlah terhadap istrimu. Kemudian bagi wanita, ingatlah bahwasanya suamimu adalah pemimpin. Ya, bagi istri, suami adalah pemimpin qawam. Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian, wahai para wanita, pakaian bagi suami, dan suami pakaian bagi istri. Tapi di sini Allah lebih tekankan pertama kali kepada siapa? Kepada wanita, Bapak Ibu, ibu-ibu ini. Kenapa? Karena seringkali yang mengumbar kejelekan seseorang, yaitu suami, itu adalah istri. Seringkali seperti itu, walaupun nggak semua, ya, kecuali dirahmati Allah. Seringkali wanita itu mengeluhkan suaminya kepada orang. Wah, suamiku begini. Maka kata Allah apa? Kalian pakaian bagi suami. Pakaian itu tujuannya apa, fungsinya Bapak Ibu? Menutupi tubuh kita, aurat kita. Jadi jangan keburukan suami diceritakan kemana-mana. Kekurangan suami diceritakan hatta sampai kepada keluarga sendiri, kepada orang tua kita sekalipun. Nah, ini perlu kami sampaikan. Kalau anak sudah menikah, orang tua jangan sampai suka ikut campur masalah rumah tangga anak. Karena data di lapangan menunjukkan faktor terbesar perceraian karena ada campur tangan orang tua. Kecuali kalau anaknya minta nasihat, minta saran kepada orang tuanya, ya. Jadi jangan kalau udah nikah, kau harus kuatur, mertua harus mengatur menantu. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, kecuali ada hal-hal yang memang itu mudorot, hal-hal yang buruk, kita sebagai orang tua menasehati saja. Nah, itu bagus, itu boleh. Tapi kalau sampai mengatur semuanya, Masya Allah, ini yang sering terjadi, perceraian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, surah Al-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ingat kita punya tugas menjaga keluarga kita dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai istri kita, jangan sampai suami kita, jangan sampai anak-anak kita masuk neraka. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan menjalankan seluruh syariat Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Jadi jangan malah jadi suami yang dayus. Apa itu suami yang dayus? Yang membiarkan keluarganya bermaksiat, membiarkan anak istrinya bermaksiat. Masya Allah, ya, ini haram. Hati-hati, Allah ingatkan, jaga diri kalian, jaga anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Nah, jadi nanti di akhirat kita minta pertanggungjawaban, khususnya suami, ya, ini khususnya Arifin. Nanti akan minta pertanggungjawaban bagaimana suami istrimu, bagaimana anak-anakmu. Ya, maka perlu untuk terus menambah ilmu agama, ilmu pernikahan. Ya, jadi jangan berarti kalau sudah nikah berarti sudah mantap, belum. Artinya apa? Terus menambah ilmu. Minta pengalaman, minta pelajaran dari orang-orang tua, dari para orang tua yang sudah lebih banyak pengalamannya. Ya, bertanya kepada para ahli ilmu ketika ada masalah. Ya, jadi jangan malah dibiarkan. Kemudian yang terakhir, di antara tujuan pernikahan tentunya kita berkeinginan untuk punya generasi, keturunan, anak-anak, putra-putri. Namun apakah hanya sekadar punya anak, Bapak Ibu? Tentunya tidak. Kita berharap kita memiliki anak-anak yang soleh, ya, dan solehah. Karena apa? Karena merekalah aset kita nanti di akhirat. Kata Allah, kalau anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama apa diantaranya apa? Waladun solih yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan.